Gagasan besar terakhir sebenarnya bukanlah sebuah gagasan, tetapi lebih merupakan sesuatu yang telah saya pelajari. Setiap orang bisa menjadi superkomunikator, dan, pada kenyataannya, banyak dari kita sudah menjadi begitu, jika kita belajar untuk menggali naluri kita. Kita semua bisa belajar untuk mendengar dengan lebih jelas, untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Di halaman-halaman berikutnya, Anda akan melihat bagaimana eksekutif di Netflix, pencipta The Big Bang Theory, mata-mata dan ahli bedah, psikolog NASA dan peneliti COVID telah mengubah cara mereka berbicara dan mendengarkan, dan, sebagai hasilnya, berhasil terhubung dengan orang-orang di seberang perbedaan yang tampaknya besar. Dan Anda akan melihat bagaimana pelajaran-pelajaran ini berlaku untuk percakapan sehari-hari, obrolan kita dengan rekan kerja, teman, pasangan romantis, dan anak-anak kita, barista di kedai kopi, dan wanita yang selalu kita sapa di bus. Dan itu penting, karena belajar untuk memiliki percakapan yang bermakna, dalam beberapa hal, lebih mendesak dari sebelumnya. Tidak dirahasiakan lagi bahwa dunia telah menjadi semakin polarisasi, bahwa kita kesulitan mendengar dan didengar. Tetapi jika kita tahu bagaimana duduk bersama, mendengarkan satu sama lain, dan, meskipun kita tidak dapat menyelesaikan setiap perselisihan, menemukan cara untuk mendengar satu sama lain dan mengatakan apa yang diperlukan, kita bisa hidup berdampingan dan berkembang. Setiap percakapan yang bermakna terdiri dari sejumlah kecil pilihan. Ada momen-momen yang singkat di mana pertanyaan yang tepat, atau pengakuan yang rentan, atau kata empati dapat mengubah sepenuhnya sebuah dialog. Tertawa diam, desahan yang hampir tidak terdengar, senyuman ramah selama momen tegang. Beberapa orang telah belajar untuk melihat peluang-peluang ini, untuk mendeteksi jenis percakapan apa yang terjadi, untuk memahami apa yang benar-benar diinginkan orang lain. Mereka telah belajar bagaimana mendengar apa yang tidak diucapkan dan berbicara sehingga orang lain ingin mendengarkan. Ini, maka, adalah sebuah buku yang mengeksplorasi bagaimana kita berkomunikasi dan terhubung. Karena percakapan yang tepat, pada saat yang tepat, bisa mengubah segalanya. 3 jenis percakapan. Sebuah gambaran. Percakapan adalah udara bersama yang kita hirup. Sepanjang hari, kita berbicara dengan keluarga, teman, orang asing, rekan kerja, dan terkadang hewan peliharaan. Kita berkomunikasi melalui teks, email, posting online, dan media sosial. Kita berbicara melalui keyboard dan suara keteks, terkadang dengan surat tulisan tangan, dan, kadang-kadang, dengan desahan, senyuman, ekspresi wajah, dan desahan. Tetapi tidak semua percakapan sama. Ketika sebuah diskusi bermakna, itu bisa terasa luar biasa, seolah-olah sesuatu yang penting telah terungkap. Pada akhirnya, ikatan dari semua persahabatan, baik dalam pernikahan atau dalam persahabatan, adalah percakapan, tulis Oscar Wilde. Tetapi percakapan yang bermakna, ketika tidak berjalan baik, bisa terasa mengerikan. Mereka menyebalkan, mengecewakan, kesempatan yang terlewatkan. Kita mungkin berjalan pergi bingung, kesal, tidak yakin apakah ada yang memahami apapun yang telah dikatakan. Apa yang membuat perbedaan? Seperti yang dijelaskan bab berikutnya, otak kita berevolusi untuk merindukan koneksi. Tetapi secara konsisten mencapai keselarasan dengan orang lain memerlukan pemahaman tentang bagaimana komunikasi berfungsi, dan, yang paling penting, menyadari bahwa kita perlu terlibat dalam jenis percakapan yang sama, pada saat yang sama, jika kita ingin terhubung. Superkomunikator tidak lahir dengan kemampuan khusus, tetapi mereka telah memikirkan lebih keras tentang bagaimana percakapan berkembang, mengapa mereka berhasil atau gagal, jumlah pilihan yang hampir tak terbatas yang masing-masing dialog menawarkan yang dapat mendekatkan kita atau menjauhkan kita. Ketika kita belajar mengenali peluang-peluang tersebut, kita mulai berbicara dan mendengar dengan cara baru.